Al-Ghazali menyebutkan, seorang pelajar harus menunjukkan sikap pasrah di hadapan pengajar. Seperti orang sakit yang pasrah di hadapan dokternya. Seorang pasien tidak akan berlaku sok tahu tentang penyakit yang dideritanya. Selain itu, seorang pelajar juga harus terus berbakti kepada pengajarnya. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu an menyalati satu jenazah. Usai salat, seekor keledai dituntun ke hadapannya sebagai tunggangan untuknya. Setelah Zaid naik ke atas keledai itu, tiba-tiba Ibn Abbas datang dan memegang tali kendali dan menuntun keledai itu. Tentu saja Zaid terkejut dan berkata, lepaskan wahai keponakan Rasul Muhammad. Perlu teman-teman tahu, Zaid bin Sabit adalah orang kepercayaan Rasul Muhammad. Beliau adalah sekretaris Rasul Muhammad dalam mencatat setiap perkataan wahyu Rasul Muhammad. Artinya Zaid bin Sabit walaupun anak muda tapi bukan sembarangan anak muda. Dia orang yang paling dipercaya oleh Rasul dalam urusan mencatat. Dan siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas tidak lain adalah keponakan Rasul Muhammad. Bagaimana mungkin? Yang notabene sebut saja Zaid bin Sabit tidak ada garis darah dengan Rasul Muhammad, hanya karena kemuliaannya, kepintarannya. Beliau mampu menjaga segala amanat wahyu dari Allah melalui Rasulnya, dia catat dengan baik. Ini yang kemudian membuat seorang Ibnu Abbas takzim kepada seorang Zaid bin Sabit hingga bersedia menuntunkan keledai. Dan tentu merasa kagok mungkin ya dengan orang yang punya kaitan darah dengan kanjeng Rasul Muhammad SAW. Lepaskan wahai keponakan Rasul. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika Zaid bin Sabit berusaha melepaskan pegangan talinya? Ibnu Abbas menjawab, beginilah kami diperintah dalam memperlakukan ulama dan orang mulia. Artinya tindakan akhlak seorang yang tidak tahu kepada orang yang tahu, kepada orang yang dianggap oleh kita guru, bahkan seorang keponakan Muhammad sekalipun sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap hormat dan takzim kepada seorang Zaid bin Sabit. Lalu tiba-tiba Zaid turun dan mencium tangan Ibn Abbas dan berkata, beginilah kami diperintah dalam memperlakukan keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kisah Ibn Abbas menuntun keledai seorang Zaid bin Sabit ini menandakan bagaimana munculnya respect satu sama lain, baik pada orang yang mengajar maupun yang diajar, satu sama lain saling memberikan penghormatan. Makanya kemudian yang tadi disebutkan, poin yang ketiga, etika dalam seorang pelajar menurut Al-Ghazali, janganlah kita bersikap sombong, juga jangan bersikap angkuh di hadapan pengajarnya. Kita tetap harus bersikap rendah karena kita tengah menengadah agar bisa mewadahi pada setiap ilmu yang tengah kita gali, agar kita mampu mewadahi pada setiap ilmu yang tengah kita cari. Rasul Muhammad SAW bersabda, laisa min akhlaqil mu'min tamallaku illa fi talabil ilm. Berlebihan itu termasuk akhlak yang tidak baik, kata Rasul Muhammad. Berlebihan itu tidak termasuk akhlak orang yang beriman. Bukan tidak baik lagi, tetapi laisa min akhlaqil mu'min. Berlebihan itu tidak termasuk akhlak seorang yang beriman, kecuali dalam urusan mencari ilmu. Karena dalam keterangan hadis yang lain ada memang peringatan dari Kanjeng Rasul
Kul wasrob walbas watasodak wala ghairu mahilatin. Silahkan kalian makan, minum, berpakaian, bahkan bersodakoh, tapi tidak boleh berlebihan. Yang hanya boleh berlebihan hanya pada urusan ilmu agama khususnya. Seorang penyair bersenandung, al ilmu harbun lil fata, al ilmu harbun lil fata muta'ali, kasili harbu lil makanil ali. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong, bak air yang takkan mengalir ke tempat yang tinggi. Keterangan ini menyatakan betapa patut kita hindari tindakan sombong ketika kita tengah mencari, bahkan ketika kita merasa memiliki ilmu yang kita kuasai. Jangan pernah bersikap sombong, dan juga jangan pernah bersikap angkuh kepada para pengajar yang tengah memberikan sejumlah hikmah dan ilmu kepada diri kita. Yang keempat, kata Ghazali, menghindarkan diri dari perselisihan dan perdebatan orang. Menghindari perselisihan dan perdebatan. Karena hal itu akan membuatnya kaget dan bingung. Selanjutnya, sebagai pemula, hatinya akan cenderung pada segala sesuatu yang disampaikan kepadanya secara khusus, termasuk hal-hal yang memandunya kepada kemalasan. Maka para pemula tidak boleh mengikuti perilaku para ahli. Karena itulah ada ulama yang berkata, siapapun yang mengunjungi kami di permulaan jalan, ia pasti menjadi orang yang benar. Dan siapapun yang mengunjungi kami di puncak perjalanan, ia pasti menjadi orang kafir, zindik. Oke. Barangkali apa yang disampaikan Al-Ghazali kurang lebih yang saya pahami adalah seperti ini. Kenapa kita harus menghindari diri dari perselisihan dan perdebatan orang? Karena ketika kita ada pada posisi seorang pelajar, justru seringkali kita tidak tahu dan paham persis apa yang tengah diperselisihkannya. Masalah naon ujug-ujug ngilu ngagebugan sasia gitu kan ya. Jadi jangan sekali-kali ketika kita tidak tahu ilmunya masuk ke dalam kubangan arus deras itu semua, karena bisa jadi kita akan celaka gitu. Dan di sini juga ada peringatan yang lain, terlebih ketika kita baru belajar, baru mengetahui, hanya gara-gara melihat perilaku gurunya seperti A, B, C, D, kemudian kita mengikuti begitu saja. Jangan sampai itu terjadi, karena bisa jadi kita belum tahu ilmunya, belum cukup ilmunya untuk mengikuti segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh guru kita. Kita hanya sekadar melihat apa yang tampak, tapi tidak pernah mengetahui apa latar belakang dari seorang guru itu bersikap A, B, C, D, dan sebagainya. Artinya, tidak serta-merta apa yang dilakukan oleh seorang guru itu serta-merta begitu saja layak untuk diikuti ketika kita tidak pernah mengetahui latar belakang dan ilmunya. Ini yang harus bersikap hati-hati. Para ahli ma'rifat yang telah mencapai puncak perjalanan akan terlihat tenang dan diam. Mereka menggerakkan tubuh untuk melakukan segala yang wajib. Mereka mengganti segala yang sunnah dengan perjalanan hati dan menyaksikan yang kekal. Jika keadaan itu disaksikan para pemula, mereka akan mengira bahwa ia pengangguran dan pemalas. Gitu. Misalkan ada orang yang baru belajar tentang salat,
Sebut saja seperti itu. Suatu ketika orang yang tengah belajar salat itu tengah mendengarkan ceramah Ustadz Dude di waktu maghrib. Tapi pas giliran waktu isya misalkan Ustadz Dude tidak sholat. Misalkan orang jamaahnya baru melihat bahwa kok kenapa udah sholat isya, azan isya, tapi Ustadz Dude tidak sholat. Itu misalkan. Hanya gara-gara dia mengatakan Ustadz Dude tidak sholat, gara-gara dia tidak tahu. Karena jangan-jangan Ustadz Dude sudah melakukan jamak qashar maghrib dengan isya. Ya kan? Bahayanya ilmu jika kita tidak punya ilmu pada tindakan seseorang, kemudian kita menyampaikan sesuatu berdasarkan hanya apa yang kita lihat, tidak tahu ilmunya, akan menjadi fitnah, dan ini sangat berbahaya. Jadi tidak selamanya apa yang dikerjakan seorang guru, yang dilihat oleh guru, serta-merta begitu saja kita kerjakan, karena bisa jadi kita belum cukup umurnya, belum cukup ilmunya untuk melakukan sebagaimana yang para guru kita kerjakan. Lihat surat An-Naml ayat 88. Silakan, Dek. Surat ke-27 ayat 88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah kitab Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketika kita selalu melihat dari kejauhan, ketika kita hanya melihat berdasarkan kebiasaan, akan sangat sulit kita menemukan kebenaran. Karena kebenaran itu hadir tidak hanya sekadar pada kebiasaan, juga bukan hanya gara-gara urusan penglihatan. Kita yang ada di bawah kaki gunung akan sangat mudah mengatakan indahnya gunung itu, karena kita berada dari kejauhan. Tetapi apa yang terjadi ketika kita ada di dalam gunung? Oke? Kita melihat begitu berantakannya, misalkan ada batu di sana sini, pohon di sana sini, ngarai di sana sini, dan seterusnya. Tapi justru kita akan mengatakan indahnya apa yang ada di bawah. Tapi akan menjadi jauh berbeda lagi ketika turun lagi kita ke bawah, masuk ke pusat kota, betapa berantakannya. Oke. Nah, kembali kepada inti. Gambaran-gambaran ini betapa pengetahuan kita itu sangat terbatas. Selain tentu dengan apa yang kita lihat juga bisa jadi menjadi bahan perdebatan hingga perselisihan. Apa yang kau lihat dari gunung-gunung yang kau kira diam, padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Artinya apa? Al-Quran sudah memberikan keterangan. Jadi tong kaget ketika ada istilah dari BMKG, lagi ada pergerakan tanah. Toh Al-Quran juga sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu, yang namanya gunung itu berjalan. Yang namanya gunung itu
bergerak. Cuman gara-gara kita hanya melihat kebiasaan berdasarkan apa yang ada di penglihatan. Gunung itu ada di sana dan dulu juga di sana. Gara-gara tetap ada di sana, kita pahami itu adalah diam. Padahal dia buktinya apa? Ada retakan-retakan, ada gerakan-gerakan, ada lempengan-lempengan secara tanah saja yang tadinya pulau itu terhubung karena ada sejumlah pergerakan jadi terpisah. artinya apa? Yang kau kira awan sekalipun, awan itu berat atau ringan? Yang kita bayangkan awan itu seperti kapas. Lalu bagaimana mungkin suatu pesawat terbang bisa ada benturan yang begitu keras? Emang ada gunung di sana? Karena mereka berbentur awan dan itu keras. Satu awan, entah satu awannya segimana, itu bobotnya puluhan ton. Lagi-lagi keterbatasan penglihatan, keterbatasan kebiasaan ini membuat kita akan menjadi salah sangka. Makanya ilmu yang didasari dengan etika pelajar yang diawali dengan hati yang bersih, kemudian bersedia sikap fokus dengan apa yang kita gali, dan juga tidak bersikap sombong dan angkuh. Karena dengan ilmu bukan untuk melahirkan perdebatan, karena dengan ilmu bukan melahirkan perselisihan, tapi sejatinya jika ilmu yang kita gali ternyata hanya melahirkan perselisihan, jika ilmu yang kita cari ternyata hanya melahirkan perdebatan, ilmu macam apa? Karena bukankah ilmu itu adalah cahaya yang justru bisa menuntun kita kepada Sang Maha Cahaya? Terutama di Quran dalam satu huruf. Ya, kan bahaya. Satu huruf saja itu kan sangat berbahaya, akan hilang makna yang lain. Kelima, kata Ghazali, tidak meninggalkan satu bidang ilmu pun kecuali mempelajarinya sampai tahu maksudnya. Jadi meninggalkan satu bidang ilmu kecuali setelah mempelajarinya sampai tahu maksudnya. Sing tuntas diajarna gitu. Sing tuntas sampai tuntas belajar. Jadi yang kelima, Al-Ghazali menjadikan etika yang kelima adalah setiap pelajar itu harus menuntaskan ilmu yang tengah dia pelajari. SD sok sing tamat nepi ka SD na, SMP sing nepi ka tamat SMP na, SMA sing nepi ka tamat SMA na gitu. Namun diajar maca buku sok sing tamat maca bukuna, ulah sapotong-sapotong, maca Quran sing nepi ka hatam, ulah saliwat-saliwat gitu. Syukur-syukur lebih jauh daripada itu sampai tahu maksud pada setiap apa yang kita pelajari. Karena seringkali yang kita alami, kita membaca sesuatu tapi kita tidak paham apa yang kita baca. Bahkan apa yang kita hafal juga kita tidak tahu apa manfaat dan fungsi apa yang kita hafal. Jika tidak, pilih yang paling penting, kata Ghazali. Namun untuk bisa memilih, tentunya pertama-tama ia harus mengenali karakter dan gambaran semua bidang ilmu. Makanya dalam tradisi pendidikan formal baru diketahui spesialisasi itu ada di level perguruan tinggi. Sementara dari sejak SD, SMP, SMA yang kita pelajari hari ini itu masih bersikap umum, walaupun di tingkat SMA sedikit sudah mulai dijuruskan, jurusan IPA, IPS misalkan, bahasa, keterampilan atau apapun. Dari sejak 12 tahun kelas 6 sampai kelas 3 SMP atau kelas 9 kita masih pelajari setiap semua bidang studi agar kita nanti bisa memilih mana yang sesuai kapasitas diri kita, mana yang sesuai dengan istilahnya apa? Peminatan.
Jadi kita baru bisa memilih ketika kita sudah tahu sejumlah pilihannya. Keenam, kata Ghazali, memusatkan perhatian pada ilmu yang paling penting, yaitu ilmu akhirat. Memusatkan ilmu Yang paling penting. Dan menurut Al-Ghazali, yang paling penting itu adalah ilmu akhirat. Memusatkan perhatian pada ilmu yang paling penting. Kan di etika kelima kita diarahkan agar selalu tuntas dalam mempelajari sesuatu. Oke. Kedua, di etika yang kelima itu adalah kita harus bersedia mempelajari semua bidang agar kemudian kita bisa memilih gitu. Karena kemampuan memilih itu berdasar pada karena kita sudah mengetahui sejumlah media dan karakter masing-masing pelajarannya. Nah, ketika kita mau hendak memilih, kata Al-Ghazali, ketika kita hendak memilih, kalau menurut Al-Ghazali, yang paling penting adalah ilmu akhirat, atau dalam bahasa lain, utamakan ilmu akhirat. Kita bisa berpikir dengan cara sedikit lalaian. Kenapa Al-Ghazali menyuruh kita dan menganggap penting ilmu akhirat itu jauh lebih penting, padahal kita hidupnya di dunia? Logisnya kalau di dunia ya kuasai ilmu dunia, baru bisa menguasai itu kan. Tapi justru Al-Ghazali mengutamakan ilmu akhirat padahal kita hidup di dunia. Ini kata kuncinya. Jadi kalau ingin menguasai dunia, kuasai ilmu akhirat. Kalau kau sudah mampu menguasai akhirat, insya Allah kau akan menguasai dunia. Maka ini terhubung dengan niatan awal yang tadi. Dari mulai urusan membersihkan jiwa sampai urusan fokus niat karena Allah, ini yang menjadi kata kunci. Dijelaskan kata Ghazali, yang dimaksud dengan ilmu akhirat yaitu bagian muamalah dan mukasyafah. Apa itu muamalah dan mukasyafah? Muamalah atau amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan bisa mengarahkan kepada mukasyafah. Dan mukasyafah adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cahaya yang ditempatkan Allah dalam hati orang yang telah menyucikan jiwanya dengan ibadah dan mujahadah. Seperti inilah tingkat keimanan Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, lawuzina imanu ahlil ard bi imani Abi Bakrin radhiyallahu an la roja. Seandainya keimanan penghuni bumi ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, keimanan Abu Bakar niscaya lebih unggul. Kira-kira apa sih hubungannya riwayat ini dengan keterangan bahwa kita harus mengutamakan ilmu akhirat ketimbang ilmu dunia? Dan yang kita tahu, Abu Bakar itu bukan orang miskin, orang yang selalu mensupport dakwah Nabi, bahkan orang yang pertama, orang yang beriman di kalangan kaum musyrikin. Di sini disebutkan keunggulan Abu Bakar radhiyallahu an itu karena suatu rahasia yang bersemayam dalam dadanya, bukan karena alasan dan argumentasi.
Karena kita tahu orang-orang Arab pada masanya tidak sepenuhnya jahiliyah dalam pengertian bodoh secara ilmu pengetahuan. Mereka orang-orang pintar, makanya bisa menguasai sesuatu, bisa menguasai wilayah, bisa mengatur banyak hal. Itu artinya orang yang punya kapasitas. Dan bagaimana mungkin orang secerdas Abu Bakar bisa begitu saja percaya kepada seorang kenabian Rasul Muhammad SAW. Inilah yang kemudian barangkali yang menjadi acuan. Karena sandaran seorang Abu Bakar bukan hanya sekadar bersandar pada logika, tetapi pada kebenaran jiwa. Ini yang kemudian kita pahami sebagai kadar iman. Dan apapun yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, Abu Bakar selalu menjadi orang yang pertama yang mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad. Karena itulah wajar jika riwayat menyebutkan seandainya keimanan penghuni bumi ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, niscaya keimanan Abu Bakar lebih unggul. Selanjutnya Ghazali menyebutkan, namun aku merasa heran kepada orang yang memperhatikan kata-kata dari Rasulullah SAW, tetapi ketika kata-kata serupa itu muncul dari para sufi, mereka meremehkannya. Jadi kalau munculnya langsung dari Rasul, mungkin dia akan samina wa atona. Tapi kata yang sama tapi muncul dari orang lain justru meremehkan. Bahkan orang muncul itu dari kaum sufi sekalipun. Mereka mengira bahwa kata-kata itu bikinan kaum sufi. Jadi berhentilah di dekat orang-orang seperti itu. Karena pada mereka ada modal yang dia sia-siakan. Jadilah orang yang bersemangat untuk mengetahui rahasia di luar objek para fuqaha dan ahli kalam. Sesungguhnya petunjuk akan menyertai orang-orang yang bersemangat dalam pencarian. Artinya kegelisahan kita dalam mencari nilai-nilai kebenaran, janganlah hanya merasa cukup pada nilai-nilai kebenaran yang ada pada para fuqaha saja. Janganlah juga merasa cukup hanya pada para ahli kalam saja atau ahli filsafat saja. Tetapi selama apa yang kita gali, selama yang kita cari selalu ada pada koridor ilahi Robbi, jangan pernah lelah untuk mencari nilai-nilai kebenaran tersebut. Ketahuilah, ilmu yang paling mulia dan puncaknya adalah mengetahui Allah. Ini yang saya sebut tadi, bahwa niatkan setiap proses pencarian penggalian ilmu tiada lain dan tiada bukan adalah mardotillah. Karena ujung-ujungnya ilmu yang kita gali dengan dalih tengah mencari petunjuk, tengah mencari kebenaran, sejatinya kebenaran itu hanya milik Allah. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Ini merupakan lautan yang kedalamannya tak bisa dijangkau. Dan tingkat manusia yang paling tinggi dalam lautan ilmu ini adalah para nabi, para wali, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya selama kita setia pada jalan para nubuwah, seperti halnya kita setia pada jalan para wali, insya Allah kita pun menjadi bagian dari umatnya mereka. Kata kuncinya adalah menjadi orang yang tidak pernah merasa capek dan tidak merasa bosan untuk menggali dan mencari kebenaran-kebenaran Allah. Karena itu semua adalah jalan dan media kita kembali kepada Allah. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa ada dua orang bijak yang ahli ibadah. Keduanya membawa catatan pada kertas. Pada kertas orang bijak pertama tertulis, jika kau berbuat baik kepada sesuatu, jangan mengira telah berbuat baik kepada segala sesuatu. Sekali lagi, pada catatan orang bijak pertama tertulis, jika kau berbuat baik kepada sesuatu, jangan mengira telah berbuat baik kepada segala sesuatu.
Misal, beberapa waktu yang lalu saudara kita tengah mengalami bencana gempa di Cianjur sana. Kemudian Ustadz Ihsan datang membantu salah satu saudara yang ada di Cianjur sebagai penyintas gempa. Tapi apa yang terjadi ketika kita kembali ke Bandung? Ada orang yang mantuan orang Cianjur, padahal nggak seorang. Ya. Dulu nongol ya tahu gini, misalkan. Tapi kan kita sering menganggap apa yang kita kerjakan itu untuk menyelamatkan semua orang. Padahal makanya cuma seorang. Makanya jika kau berbuat baik kepada sesuatu, jangan mengira telah berbuat baik kepada segala sesuatu. Kecuali kau telah mengenal Allah. Artinya, walau kita membantu satu orang, tapi niatnya karena Allah, jangan-jangan bisa jadi kita memang sudah membantu semua orang, semuanya. Pentingnya meluruskan niat, pentingnya membersihkan jiwa, agar apa yang kita walau kerjakan hanya secuil dan mungkin tak seberapa, tapi di hadapan Allah itu segala-galanya. Dan mengetahui bahwa Dia adalah yang membuat sebab dan mengadakan segala sesuatu. Oke. Di tangan orang bijak kedua tertulis, sebelum mengenal Allah, aku harus terus minum hingga puas. Dan ketika aku telah mengenal Allah, aku merasa puas meski tidak minum. Sekali lagi, di tangan orang bijak kedua tertulis, sebelum aku mengenal Allah, aku harus terus minum hingga puas. Bisa dibayangkan, ini bagi orang yang tengah mencari kebenaran, pasti dia tidak akan pernah merasa puas dengan satu kebenaran ketika ada kebenaran yang lain. Terus dia akan mencari. Karena kenapa? Karena kebenaran di dunia pada dasarnya sifatnya temporary, hanya sementara. Tetapi kebenaran Allah selamanya. Makanya orang yang terus menerus haus mencari kebenaran, tentu harus kita apresiasi. Walau bisa jadi orang yang terus punya rasa penasaran itu, curiosity itu, sampai pada akhir hayatnya tidak bertemu dengan kebenaran Allah. Bisa jadi. Atau justru di mata Allah, karena dia terus mau mencari kebenaran, walaupun dia mati tengah dalam prosesnya, mungkin dia akan dapat poin dalam niatan. Tapi lagi-lagi tergantung kepada niat. Makanya kan disebutkan di tangan orang bijak yang kedua, dan ketika telah mengenal Allah, aku merasa puas meski aku tidak minum. Makanya kemudian ada ungkapan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah takut dan jangan pernah merasa bersedih. Kalau kau yakin Tuhan selalu ada bersama kita. Dan nyatanya memang seperti itu. Kita sangat mudah merasa takut. Bahkan berhadapan dengan hari esok yang belum tentu kita hidup, kita takut. Dan nyatanya juga kita takut kepada hari yang akan datang yang belum tentu juga kita akan ada di bulan itu, di tahun itu. Jangan-jangan rasa takut itu muncul justru gara-gara kita sudah tidak ada nilai keyakinan pada Allah.
Seandainya kita merasa terus yakin ada bersama Allah, la takhaf wa la tahzan. Apa sih bonus dari la takhaf wa la tahzan itu? Kan santai, bahagia. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, sama dengan bahagia. Artinya sumber bahagia itu ada dari Allah. Sumber kebahagiaan itu bukan gara-gara kamu punya mobil, karena punya uang, punya apa yang lainnya. Tapi justru gara-gara kamu memiliki ada bersama Allah. Lagi-lagi, karena kita kadung terbiasa pada hal yang terbatas dan menganggap apa yang terbatas itu adalah justru menjadi bagian dari kebahagiaan. Itulah yang membuat kita menjadi sangat jauh dari nilai-nilai bagaimana seharusnya yang kita kuasai, yang kita prioritaskan, yaitu menggali ilmu akhirat. Karena ketika ilmu akhirat dikuasai, insya Allah dunia akan terlampaui. Ketujuh, kata Imam Ghazali, setiap pelajar harus memiliki tujuan untuk menghiasi batinnya. Setiap pelajar harus memiliki tujuan untuk menghiasi batinnya. Setiap pelajar harus memiliki tujuan untuk menghiasi. Setiap pelajar harus memiliki tujuan untuk menghiasi batinnya. Dengan sesuatu yang membuatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesuatu yang membuatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berada bersama golongan yang paling tinggi. Dan berada bersama golongan yang paling tinggi di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dalam bahasa yang lain barangkali berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Dan ingat, etika seorang pelajar itu, kata Ghazali, tidak boleh memiliki tujuan untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta atau kedudukan sosial dan ilmu. Ini kan seiring sejalan dengan apa yang disampaikan dari etika yang pertama, kedua, ketiga, terus konsisten. Pun rek maneh diajar naon wae niatkeun karena Allah, ulah niatna maneh diajar, maneh niatna sakola, ngarah menang gawe, ngarah menang jabatan, ngarah menang harta. Karena banyak manusia mengira orang bahagia itu gara-gara jabatan. Banyak orang mengira orang sukses itu ketika dia punya harta. Ketika disebut orang sukses itu punya kedudukan. Salah besar jika logikanya seperti itu. Karena kedudukan seseorang bisa dianggap mulia itu justru gara-gara dia punya ilmu. Adapun dia kemudian mendapatkan pekerjaan dari ilmunya, mendapatkan jabatan dari ilmunya, mendapatkan harta dari ilmunya, itu kasih sayang Allah. Atau dengan kata lain itu bonus dari ilmu yang kita gali, bonus dari ilmu yang kita khidmati. Maka akan sangat disayangkan jika pada setiap pekerjaan sekalipun yang kita kerjakan, nu penting mah gawe. Itu yang bahaya. Akhirnya apa?
kita memang bekerja, tapi karena apa yang kita kerjakan nu penting mah gawe, dengan kata lain ala kadarnya kerjanya. Apakah mungkin atasan memberikan apresiasi yang baik kepada orang yang ala kadarnya bekerja? Enggak. Capek. Yang ada capek, yang ada rungsing, malah terseetik capek gawe teu kapake, mau aya diteke. Lila jadi bangke. Lila jadi bangke, dabongan tata langke jeung dingkengke. Karena itu, jika menggunakan pendekatan Al-Ghazali seperti ini, bahkan dalam bekerja pun, niatkan karena Allah. Jangan kau sempitkan niatan pekerjaan kamu. Kenapa kamu bekerja? Jangan bayar cicilan. Kenapa kamu bekerja? Jangan beli beas. Kenapa kamu bekerja? Jangan bayar token listrik. Kenapa kamu bekerja? Jangan bayar budak sekolah. Masya Allah. Allah sudah luaskan ilmu kamu. Allah sudah luaskan istimewakan diri kamu. Tapi kau hinakan kapasitas kemampuan kamu dengan semurah itu. Alangkah baiknya jika apa yang kau tengah perjuangkan, dengan apa yang kau kerjakan, itu adalah ladang pahala. Bisa jadi dengan niatan karena lillahi ta'ala. Jangankan urusan kosan, jangankan urusan bayar token, yang tidak pernah kau pikirkan akan Allah berikan. Artinya, dengan kata lain, bukan hanya pada sekadar urusan menggali ilmu, kita harus benar-benar niatnya karena Allah, bukan karena pengen mendapatkan jabatan, kemudahan bekerja dan yang lain. Tetapi pada niatan yang lain pun, Ihsan tengah melayani klien mencuci, Ihsan tengah melayani klien yang memperbaiki laptopnya, niatkan itu karena Allah, dengan cara memudahkan hidup orang lain. Bayangkan jika yang terjadi hanya gara-gara urusan materi, ngaladangan laundry ngarah menang bati, bener nitip 10 kilo tapi geus 3 bulan teu mayar-mayar, numpuk pakaian di jero, ngaheurinan heueuh mayar hantu goblok teh. Tapi jika diniatkan itu karena Allah, mungkin tidak akan semarah itu. Mungkin tidak akan semarah itu dan mungkin tidak akan sekecewa itu. Karena yang kita harapkan bukan hanya sekadar bati, tapi ridho ilahi robbi. Dude, jika misalkan bekerjanya sebagai bekerja, tentu ketika bosnya minta diantar, padahal jam kantor jam 4 harus bubar, iya jam genep masih kena di Arab. Terbalik kan si bos teh kan ini jam gawe geus beak jam 4 atuh, aing masih kena nyupiran, aing terbalik pisan si bos teh kumaha ya. Leuheung mau ditunggu lembur. Wah. Kira-kira nu cilaka saha engke? Bisa jadi kabehanana nyilakakeun kabeh gara-gara ngedumel sepanjang perjalanan. Mungkin tidak sampai keluar omongan itu, tapi menjadi pergolakan batin dalam diri Dude. Karena perspektif dirinya adalah bekerja itu sampai jam 4, MOU lagi sampai jam 4. Akhirnya kok tidak konsentrasi nyupiran, paciweuh, da aduh cenah maning can mawa duit. Waduh. Kamu kira kamu semua bisa menyelesaikan masalah dengan diri kamu? Akhirnya bisa jadi di konsentrasi, nencak ti kotok, akhirnya di soledad. Tapi bayangkan jika diawali dengan kerja yang ikhlas dan niatkan, entah itu bekerja, entah itu mencari ilmu atau apapun yang kita kerjakan, semata-mata hanya karena Allah. Sisanya hanya Allah yang akan mengurusnya. Toh kamu juga digerakkan untuk melakukan pekerjaan oleh Sang Maha Penggerak. Demikian kurang lebih 7 etika yang harus dimiliki oleh pelajar menurut Imam Al-Ghazali. Sekadar review, yang pertama adalah
dahulukan menyucikan jiwa. Dengan kata lain, niatkan di dalam hati bahwa ikhtiar mencari ilmu tiada lain dan tiada bukan hanya karena Allah. Karena dengan ikhtiar penyucian jiwa akan mempermudah diri menyerap setiap cahaya ilahi Rabbi. Yang kedua, harus bersikap fokus dalam menuntut ilmu. Harus bersikap khusyuk pada menuntut ilmu. Sehingga ada istilah lain, manjadda wajadda. Sahanu kayang tangtu parang. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan apa yang dia fokuskan itu. Yang kedua, setelahnya, yang ketiga adalah tidak bersikap sombong dan tidak bersikap angkuh pada pengajarnya. Yang keempat, menghindarkan diri dari perselisihan dan perdebatan. Karena sejatinya seorang yang memiliki ilmu justru memberikan solusi pada setiap permasalahan, bukan malah menghadirkan perselisihan dan perdebatan. Jadi hadirkan seorang diri yang memiliki ilmu itu justru melerai setiap permasalahan, melerai setiap perselisihan, bahkan harus memberikan solusi. Kelima, meninggalkan satu bidang ilmu pun kecuali setelah mempelajarinya. Artinya tuntaskan pada setiap ilmu yang tengah kita gali. Walau kita harus tetap mencari pada setiap medan ilmu agar yang keenam, kita bisa memusatkan perhatian pada ilmu yang paling penting, yaitu ilmu akhirat. Dan yang keenam, keenam teh memusatkan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu akhirat. Dan yang ketujuh adalah setiap pelajar harus memiliki tujuan dalam menghiasi batinnya dengan sesuatu yang membuatnya sampai kepada Allah. Dengan kata lain, niatkan pada setiap yang kita ikhtiarkan tiada lain tiada bukan adalah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu sebelum pertanyaan, sebelum sharing. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua.